Mari Audiotun Lovers, kita lanjutkan mendengarkan bab 10 dalam kisah Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. Selamat mendengarkan. Ana merias dirinya secantik mungkin. Dia juga memakai gaun yang membentuk lekuk tubuhnya. Tidak sia-sia Ana rajin berolahraga, dia mendapat tubuh seksi yang dia inginkan. Namun sayangnya, suami sendiri tidak melihat Ana dari penampilan. Dimas hanya menginginkan keturunan demi kebahagiaannya dan juga orang tuanya. Ana menuruni anak tangga satu persatu dengan hil di kakinya. Tas tangan juga sudah dia tenteng. Ana memakai gaun malam berwarna hitam, sangat kontras dengan kulit putihnya. Bel pintu rumah berbunyi. Ana lekas beranjak membuka pintu. Ray telah datang untuk menjemputnya. Rayhan menatap penampilan Ana dari atas sampai bawah. Dia bersiul akan bentuk tubuh anak yang menggoda. Rasanya Ray tidak ingin mengajak anak keluar, tapi dia ingin membawa Ana ke dalam kamar. Ray melingkarkannya tangannya di pinggang Ana. Dia mendekatkan wajahnya pada Ana. Hidung mereka saling bersentuhan. "Kamu sangat cantik dan menggoda," ucap Ray. "Benarkah? Apa kamu tergoda?" tanya Ana dengan suara menggoda. "Sangat," lirih Rayhan. Ray hendak mencium Ana, namun Ana menahan bibir Ray dengan telunjuknya. "Kamu mengajakku untuk keluar. Ayo, kita berangkat sekarang." Ana melepas tangan Rayhan yang masih berada di pinggangnya. Ana langsung menuju mobil dan masuk ke dalamnya. Ray tersenyum menggeleng. Ana sedikit sulit untuk ditaklukkan. "Sebentar lagi, kamu akan berada di bawah kungkunganku," gumam Ray. Ray kemudian menyusul Ana yang sudah masuk ke dalam mobil. Ray menyalakan mesin mobil dan menjalankannya menuju restoran. Beberapa menit kemudian, Ray dan Ana sampai di sebuah resto. Rayhan membukakan Ana pintu mobil. Keduanya lalu berjalan beriringan masuk ke dalam resto. Ana merasa heran saat Ray membawanya menemui seorang wanita cantik. Ray menarik kursi dan mempersilahkan Ana untuk duduk. "Dini, ini adalah Ana, dia kekasihku saat ini," ucap Ray. Dini adalah anak dari teman ibunya Ray, wanita itu yang akan dijodohkan dengannya. Ibu Ray telah berjanji sebelumnya untuk mempertemukan Ray dan Dini. Dini tersenyum sinis melihat Ana. Dia memperhatikan Ana yang juga sangat cantik. "Ray, ibumu sudah menjodohkan kita berdua. Lebih baik kamu putuskan dia saja." Ana melotot mendengarnya. Ternyata Ray membawanya ke resto hanya untuk menggagalkan perjodohan yang dilakukan oleh ibunya Ray. Ray terkekeh geli mendengar ucapan Dini. "Kamu itu salah mengira. Mamaku hanya ingin mengenalkan kita, bukan menjodohkan." Wajah Dini merah padam. Dia begitu malu akan penghinaan dari Ray. Apalagi Ray mengatakan itu di depan Ana. Memang benar, mamanya Ray hanya ingin mengenalkan mereka berdua, bukan menjodohkan. Dini saja yang terlewat senang dan mengira itu sebuah perjodohan. Rayhan mengecup pipi Ana di depan Dini. Dia juga merangkul Ana agar mendekat padanya. Dini semakin kesal akan tingkah sepasang kekasih itu. "Kamu masih di sini, ingin melihat kami bermesraan?" kata Rayhan. Dengan wajah merah padam, Dini beranjak pergi dari restoran. Dia menghentakkan kakinya kesal saat berjalan. Selepas kepergiannya, Ana mencubit perut Rayhan. Rayhan berpura-pura sakit. Aduh, kenapa mencubitku?" "Kamu mengajakku ke sini hanya untuk menggagalkan perjodohanmu?" tanya Ana kesal.
Bukan perjodohan, tapi hanya kenalan saja, jawab Ray. Ana cemberut, kamu itu sama saja dengan Dimas, sama-sama suka bermain wanita. Ray mencubit pipi Ana. Aku berbeda dengan suamimu itu. Aku bermain wanita tanpa status menikah. Tapi suamimu itu selingkuh dan menikah lagi saat dia sudah punya istri. Ana semakin kesal mendengarnya. Yang dikatakan Ray ada benarnya juga. Jelas-jelas mereka berbeda. Ray bermain saat dia masih single, tapi Dimas telah berkhianat saat sudah memiliki istri. Kamu cemburu sama wanita tadi? Tanya Ray. Siapa yang cemburu? Jawab Ana terbata-bata. Kalau tidak, kenapa wajahmu cemberut begitu? Tanya Ray lagi. Aku tidak cemberut, hanya kesal padamu. Kamu itu playboy ternyata, ucap Ana. Ray terkekeh. Aku kan sudah bilang padamu aku bermain wanita saat statusku jomblo. Sekarang tidak lagi, kamu sudah jadi pacarku. Entah kenapa Ana begitu senang mendengarnya. Rehan pria yang bisa membuat jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Ray seperti sihir yang membuat Ana ingin mendekat padanya. Keduanya makan malam bersama. Setelah itu Ray mengantar Ana pulang ke rumahnya. Ana dan Ray keluar dari dalam mobil. Ana berhenti tepat di depan pintu rumah. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku mau masuk dulu, ucap Ana. Ana membuka pintu lalu masuk. Saat Ana ingin menutup pintu, Ray menghalangi dengan kakinya. Ana sedikit kaget akan hal itu. Ada apa lagi? Tanya Ana. Ray masuk ke dalam rumah Ana. Dia menutup pintu dan menguncinya. Ray berjalan masuk melepas jas yang dikenakannya. Ana berdecak kesal melihat tingkah Rehan. Ray, ini sudah malam. Aku ingin tidur sekarang. Kamu pulang sana? Kata Ana. Malam ini aku akan menginap di sini, ucar Ray. Ana melongo. Hah? Menginap? Rehan mengangguk. Mulai malam ini aku akan tidur denganmu. Ana mendorong kening Rehan dengan jari telunjuknya. Bicara itu jangan sembarangan, pulang sana. Kamu ini malah buat masalah untukku saja. Ana tidak habis pikir akan pikiran Rehan. Pria itu ingin menginap di rumahnya, sedangkan pagi-pagi sekali Dimas akan datang ke rumahnya untuk sarapan. Apa jadinya nanti saat Dimas melihat Rehan di rumahnya? Perang dunia ketiga akan terjadi pada saat itu. Ana tidak dapat membayangkan jika itu benar-benar terjadi. Re, kamu tahu sendiri, Dimas akan datang setiap pagi-pagi sekali, tutur Ana. Aku tahu, subuh nanti aku akan pulang, ujar Ray. Ana pasrah saja akan kemauan Rehan. Mau dilarang bagaimanapun tidak akan bisa. Rehan akan mencari alasan apapun agar bisa menginap di rumah Ana. Terserah kamu saja, aku akan ke atas dulu. Kamu bisa tidur di ruang tamu, kata Ana. Rehan tersenyum smirk. Mana mungkin dia akan tidur di kamar tamu, dia akan tidur bersama Ana malam ini. Ana menaiki anak tangga menuju kamarnya. Ana membuka pintu lalu melempar tasnya di atas tempat tidur. Ana membuka gaun yang melekat di tubuhnya. Ana terlonjak kaget saat Rehan memeluknya dari belakang. Ray, apa yang kamu lakukan? Peki Ana. Memelukmu. Aku ingin tidur di kamar ini, ujar Ray. Ana melepas tangan Ray. Dia menutupi dadanya dengan menyilangkan tangan. Salah Ana sendiri yang tidak menutup pintu kamar. Ray, keluar dulu, aku ingin berganti pakaian, kata Ana. Rehan duduk di tepi ranjang kasur. Ganti saja, apa yang membuatmu malu? Ana secepatnya mengambil baju ganti dan berlari ke kamar mandi. Ray sudah terbaring di atas ranjang kasur. Ana keluar dengan memakai piyama tidurnya. Ana naik ke atas ranjang tempat tidur. Dia merebahkan diri di samping Rehan. Ana membelakangi Ray.
Ana begitu gugup saat ini, hawa panas menjalar di seluruh tubuhnya. Padahal setiap malam Ana selalu kedinginan. Ray bergeser mendekat, dia meletakkan tangannya di atas perut Ana. Dia mengalihkan rambut panjang Ana ke atas bantal. Ray membenamkan wajahnya di leher belakang Ana. Hawa panas karena nafas Ray terasa oleh Ana. Ray semakin memperketat pelukannya. Ray memejamkan matanya tertidur. Ana memegang tangan Ray yang melingkar di perutnya. Dia juga ikut menyusul Rehan ke dalam alam mimpi. That's it. I have finished reading it. So I will be back to read the next chapter. Sebelumnya ada permintaan dari Renita April. Dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Ditunggu. That's it. So, Audiothon lovers, I will be back. Please wait for me. Don't go anywhere. To be continued. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiothon.